Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junisa Putri akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pengertian demokrasi. Apa sih pengertian demokrasi itu? Nah, dilihat dari sudut pandang secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Dari gabungan atas dua pemaknaan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pada negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan pemerintahannya sangat terbatas dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Lalu, sejarah perkembangan demokrasi. Munculnya demokrasi pada hakikatnya terkait dengan penolakan hak-hak feodal dan kekuatan monarki absolut dengan menanamkan rasionalisme dan liberalisme. Adanya kemauan masyarakat untuk menolak terhadap penguasa atau pemerintah yang absolut. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa konsep demokrasi telah ada sejak abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi dalam tradisi pemikiran Yunani yang berhubungan dengan negara dan hukum. Demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan yang ditandai dengan berubahnya masyarakat Yunani menjadi masyarakat feodal, di mana keagamaan terpusat pada paus dan pejabat agama. Dengan kehidupan politik ditandai oleh perubahan kekuasaan di kalangan para bangsawan. Tradisi demokrasi di Inggris tidak terlepas dari pengaruh pemikiran John Locke. Menurutnya, hak-hak politik rakyat mencakupi hak atas hidup, kebebasan, dan hak memiliki, life, liberal, and property. Sementara di Prancis, ada Montesquieu, bahwa sistem politik yang dapat menjamin hak-hak politik ditempuh melalui konsep trias politika. Trias politika merupakan sistem pemisah kekuasaan di negara menjadi 3 kekuasaan, mencakupi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demikian pembatasan kekuasaan dalam praktek demokrasi. Kita lanjut kepada norma yang mendasari demokrasi. Apa saja sih norma yang mendasari demokrasi itu? Berikut ini, Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa norma. Yang pertama, menyelesaikan penyelisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan-keadilan. Sementara itu, menurut Nurcholish Madjid, yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas 7 norma. Yang pertama, kesadaran atas pluralisme. Yang kedua, musyawarah toleransi. Yang ketiga, pemufakatan yang jujur dan sehat. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, pemenuhan segi-segi ekonomi. Yang keenam, pertimbangan moral. Dan yang ketujuh, sistem pendidikan yang menunjang. Lalu, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi periode 1945 sampai 1958, dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi ini mulai berlaku sejak sebulan kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Kailan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai.
Yang kedua, demokrasi periode 1959 sampai 1965. Disebut demokrasi terpimpin. Dengan ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan ABRI dalam penanggulangan politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat, sekaligus Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi peluang kepada seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Tetapi ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, demokrasi periode 1965 sampai 1998 merupakan era Orde Baru, tepatnya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kailan dan kawan-kawan menjelaskan, demokrasi periode ini, masa ini, adalah masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang merupakan demokrasi konstitusional, yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Yang keempat, demokrasi periode 1998 sampai sekarang dikenal dengan era reformasi. Berdasarkan perundang-undangan dan praktik pelaksana demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksana demokrasi pada reformasi saat ini, yaitu yang pertama, pemilihan umum lebih demokratis. Yang kedua, partai politik lebih dari satu. Yang ketiga, pengaturan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Yang kelima, konsep trias politika, yaitu 3 pilar kekuasaan negara, masing-masing bersifat otonom penuh. Lanjut ke tantangan demokrasi di Indonesia. Di masa sekarang ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik. Sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul ketidakseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda. Maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi. Titik semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagi demokrasi, karena kuatnya bidang politik ternyata belum bisa mengarahkan kepada perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas pada bidang lain, seperti masalah sumber daya manusia. Titik sumber daya manusia yang lemah jelas tidak bisa memperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi. Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, politik, di mana masyarakat mengharap adanya ekonomi yang kondusif untuk menghadapi tantangan dan mengelola. Harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai. Kesimpulan dari makalah saya adalah mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama tentu saja niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi, mempraktekkannya secara terus-menerus atau membiasakannya. Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pembelajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik daripada kita. Sekian presentasi dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.